Selain soal perebutan juara dunia yang akan mencapai titik final, GP Abu Dhabi akhir pekan ini tentunya menjadi momen perpisahan sebagai balapan penutup musim 2025. Ada beberapa hal yang mungkin jadi terakhir kalinya kita menyaksikan kiprahnya di F1, dan tidak akan ada lagi mulai musim depan. Apalagi melihat regulasi baru 2026 di mana kita akan melihat sebuah transformasi besar-besaran yang diharapkan membuat F1 menjadi lebih futuristik serta menyajikan cara balapan yang sangat berbeda. Setidaknya, momen GP Abu Dhabi besok tidak akan sedramatis tahun-tahun sebelumnya, dengan banyaknya pembalap yang pindah atau pembalap yang pensiun. Namun tetap saja, sebuah perpisahan akan jauh lebih baik untuk dirayakan meskipun sederhana, untuk menghargai memori-memori yang tertanam dalam waktu tertentu. Jadi langsung saja, inilah beberapa hal yang akan kita lihat terakhir kali di F1 pada GP Abu Dhabi nanti. Pertama, sudah jelas kalau balapan akhir pekan ini akan jadi terakhir kali mesin V6 Turbo Hybrid generasi pertama sebelum tahun depan berganti ke generasi baru. Mesin yang pertama kali diperkenalkan pada musim 2014 sebagai penanda awal dimulainya era hybrid di F1. Memang dahulu banyak sekali menimbulkan kontroversi terutama dengan suara yang dihasilkan tidak senyaring konfigurasi mesin V8 atau V10. Namun, seiring berjalannya waktu serta beberapa modifikasi pada knalpot serta gas buang, suara mesin V6 Turbo Hybrid sekarang sudah sangat familiar dengan telinga penggemar F1. Terlepas dari masalah suara, keunggulan terbesar di mesin V6 sekarang adalah reliabilitasnya yang berkembang pesat dan tingkat efisiensi pembakaran yang sangat tinggi. Dua aspek tersebut yang membuat teknologi mesin F1 memasuki fase puncak-puncaknya, terutama pada 2019 sampai 2021. Musim depan dengan regulasi mesin baru, meskipun masih memakai V6 Turbo, tapi konfigurasinya akan sangat berbeda dengan dihapusnya komponen MGU-H dan power, serta kapasitas baterai yang 3 kali lipat lebih besar. Itu menjadikan pembagian antara power combustion dengan power listrik menjadi 50-50, dan tak lupa juga mereka akan memakai bahan bakar yang 100% ramah lingkungan. Level kerumitan yang harus ditangani oleh tim F1 bakal jauh lebih tinggi, dengan tuntutan manajemen baterai yang besar, dan banyak pabrikan kesulitan dalam fase awal pengembangan mesin. Bisa jadi musim depan kita melihat kesenjangan yang besar antara satu pabrikan yang mampu eksekusi regulasi dengan bagus dengan pabrikan lain, atau bisa jadi sama seperti pada 2014 silam. Saking rumitnya regulasi mesin baru, FIA sampai harus ikut merombak besar-besaran regulasi sasis dan aero, yang bakal mengubah bentuk mobil F1 secara signifikan pada 2026. Itu artinya pada GP Abu Dhabi nanti adalah momen terakhir kita melihat mobil era ground effect sebelum kembali ke konsep flat floor tahun depan. Mobil ground effect memang pro dan kontra, terutama bagi pembalap yang mengemudikannya secara langsung di sirkuit. Di aspek penonton, F1 era ground effect adalah sebenar-benarnya mobil balap dengan floor yang menempel dan sampai gasruk ke aspal di tikungan cepat, membuat sensasi kecepatannya lebih terasa ketika ditonton. Namun bagi pembalap, mobil era 2022 sampai sekarang adalah salah satu mobil dengan handling terburuk karena berat mobil yang obesitas dan karakter naturalnya yang understeer membuatnya kurang menyenangkan ketika dibawa meliuk-liuk di sirkuit. Belum lagi masalah purposing dan bottoming yang merupakan penyakit alami dari mobil ground effect yang mengharuskan suspensinya disetting dengan sangat keras dan menyiksa fisik pembalap. Regulasi 2022 juga sudah menyimpang dari tujuan awal karena efek dirty air yang dihasilkan malah semakin parah dan buat kualitas balapan jadi tidak ada improvement. Regulasi baru musim depan dengan perombakan konsep aerodinamika untuk kurangi dirty air dan kemudian dimensi bobot mobil lebih ramping diharapkan bisa mereset balapan F1 supaya jadi lebih baik. Kembalinya flat floor juga jadi pertanda positif karena ground effect dianggap terlalu sensitif terhadap aerodinamika dan tim bisa fokus kembali dalam membentuk downforce sebesar mungkin di mobilnya. Lalu berbicara soal regulasi sasis yang baru nanti, itu artinya GP Abu Dhabi bakal jadi momen terakhir kalinya kita melihat DRS ada di mobil F1. DRS atau Drag Reduction System merupakan sebuah mekanisme yang berfungsi untuk membantu pembalap lakukan overtake di lurusan dengan cara membuka flap sayap belakang yang otomatis akan kurangi hambatan udara atau drag dan menambah top speed di lurusan. DRS pertama kali diterapkan di F1 pada musim 2011 menyusul banyaknya komplain dari tahun sebelumnya kalau aksi salip penyalip semakin jarang dan semakin sulit dilakukan. Walaupun artifisial, namun terbukti jika DRS berulang kali bisa menyelamatkan kualitas balapan F1 yang dulunya semakin buruk karena efek mobil yang makin aerodinamis menjadi sedikit lebih baik dengan overtaking yang lebih banyak. Jadi mau bagaimanapun, DRS adalah salah satu terobosan F1 yang cukup sukses karena dampaknya ke kualitas balapan lumayan berasa.
Musim depan dengan regulasi 2026, komponen DRS akan dihapus dari sayap belakang karena adanya elemen aeroaktif yang diterapkan ke mobil baru, di mana flap sayap depan dan sayap belakang akan terbuka untuk kurangi drag di lurusan. Tapi aeroaktif ini bukanlah komponen seperti DRS karena fungsinya bukan untuk membantu overtaking. Aeroaktif bisa dipakai kapanpun di lurusan untuk memudahkan pembalap memanajemen energi untuk efisiensi power baterai selama melaju di lurusan. Fungsi DRS akan digantikan oleh Manual Override Mode atau MOM. Secara sederhana ini mirip seperti KERS yang pernah ada di musim 2011 sampai 2013, yaitu semacam power booster dari energi buangan MGUK untuk bantu pembalap overtake dan bertahan. Penerapan Override Push memang agak lebih rumit, namun intinya adalah ketika mode ini aktif, maka tenaga IRS yang dihasilkan bisa bertahan lebih lama di kecepatan yang lebih tinggi daripada di mode standar. Selain soal regulasi, GP Abu Dhabi juga jadi tanda berakhirnya sebuah era yang sudah berlangsung selama puluhan tahun di F1. Sauber akan jalani balapan terakhirnya di F1 sebelum berganti menjadi pabrikan Audi pada musim 2026. Bagi fans F1, nama Sauber sangatlah legendaris karena sudah berkiprah sejak awal tahun 90-an dan tetap eksis bertahan di tengah modernisasi serta semakin mahalnya operasional tim meskipun performa mereka cuma berkutat di barisan mediocre. Memang mereka sempat nikmati masa jaya sesaat, seperti ketika kerjasama dengan BMW dengan finish di 3 besar konstruktor pada 2007 dan 2008. Namun selain 2 tahun itu, Sauber merupakan tim yang secara konsisten hanya berkutat di papan tengah. Sauber bukanlah tim yang bergelimang gelar atau punya prestasi semewah Ferrari, McLaren, dan Williams untuk layak dicap sebagai tim legendaris. Namun, tim ini dijalankan dengan sebuah tekad yang sangat besar dari seorang Peter Sauber untuk tetap berkiprah di F1 bagaimanapun caranya. Karena baginya menyerah bukanlah pilihan. Sauber membuktikan kalau jadi legenda terkadang bukanlah persoalan lautan prestasi saja, tapi bisa juga dari cara mereka tetap bertahan untuk tetap meramaikan persaingan di F1, meskipun di tengah badai yang berkali-kali menerpa serta pantang mundur, meski cuma sebatas papan tengah. Sauber tutup buku di F1 dengan koleksi 27 kali podium dan sekali kemenangan jika kita gabungkan karir mereka dengan era BMW dulu. Setidaknya mereka akhiri kiprah dengan manis bersama raihan podium Nico Hülkenberg pada GP Inggris yang bakal jadi memori yang tak pernah dilupakan dalam sejarah mereka di F1. Selain Sauber, GP Abu Dhabi juga jadi kali terakhir mesin Renault meraung-raung di balap F1. Divisi mesin F1 Renault terpaksa harus ditutup karena keputusan direksi perusahaan yang tidak melihat keuntungan kompetitif dan keuntungan marketing lagi dengan sejumlah krisis yang mereka alami. Sejak era hybrid dimulai, Renault memang dilanda kesulitan berkepanjangan dan mesin mereka jadi yang paling lemah ketimbang 3 pabrikan lainnya di F1. Seperti yang kita tahu, pabrikan Perancis ini begitu terkenal di awal era hybrid dengan reliabilitasnya yang parah dan jadi penyebab kenapa Red Bull gagal ulangi dominasinya dari era V8. Bahkan sebenarnya, mesin-mesin mereka di sebelum era hybrid secara garis besar memang memiliki reliabilitas yang kurang bagus dan kalah power dari Mercedes serta Ferrari. Renault hanya tertolong oleh sasis Red Bull yang superior dan membuat mereka dominasi F1 selama 4 tahun. Kukutnya Renault dari F1 disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah faktor politik dan kesalahan manajemen dari Alpine pada 2021 yang memaksa tim buat mesin sepowerful mungkin tanpa memikirkan reliabilitas. Sejak itu kualitas mesin mereka makin buruk dan Luca De Meo memutuskan menutup proyek F1 di Vauxhall Chatillon yang sudah beroperasi selama lebih dari 40 tahun. Alpine yang semula jadi tim pabrikan tahun depan akan jadi tim customer dengan memakai mesin Mercedes. Pertama kali berkiprah pada tahun 1977 dan sudah lebih dari 700 balapan mesin mereka dipakai, Renault hasilkan 169 kali kemenangan dengan total jumlah gelar 12 kali juara konstruktor dan 11 kali bawa pembalap jadi juara dunia. Agak disayangkan, tapi kondisi manajemen yang tidak jelas selama bertahun-tahun membawa Renault ke akhir hayatnya sendiri. Yuki Tsunoda berpotensi jalani balapan terakhirnya di F1 pada GP Abu Dhabi nanti. Meskipun tentu kami sangat berharap dia akan comeback pada 2027 nanti karena potensinya masih cukup oke dan begitu disayangkan, dibuang begitu saja. Jadi apa yang bakal kalian rindukan dari musim 2025 dan sebelum-sebelumnya? Coba tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.